Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana kabar hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, melimpahkan keberkahan, dan memberikan kemudahan dalam setiap langkah kita. Mari kita sama-sama memanjatkan syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, baik yang kita sadari maupun yang luput dari perhatian kita. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan rasa syukur itu Allah terus menambahkan nikmatnya dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kita, yaitu doa memohon keteguhan iman. Doa ini sangat cocok dengan kondisi hidup kita yang penuh dengan ujian. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan goncangan iman? Dalam hidup ini, kita sering menghadapi berbagai tantangan, mulai dari godaan dunia, konflik batin, hingga cobaan yang melemahkan hati. Kadang kita merasa lelah, merasa ragu, bahkan hampir menyerah. Tetapi ingatlah, Allah selalu bersama kita. Dalam setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Sebagaimana Allah telah menjanjikan dalam firman-Nya dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 6, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ketika hati kita terasa berat, doa menjadi jalan terbaik untuk kembali menguatkan diri. Doa adalah bentuk pengakuan kita akan kelemahan diri kita dan mengakui kebesaran Allah. Rasulullah bersabda, doa adalah senjata orang mukmin. Hadis riwayat Hakim. Doa adalah bukti keimanan kita kepada Allah. Dengan berdoa kita menyatakan ketergantungan mutlak kepada Allah. Dan ini adalah inti dari tauhid. Dalam doa, hati kita diajak untuk lebih sadar bahwa tiada kekuatan, tiada daya dan upaya selain dengan pertolongan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari jadikan doa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Dan yang tidak kalah penting, saudara-saudaraku semua, mari kita bantu medan dakwah ini dengan cara mensubscribe channel Doa Harian Mustajab, kemudian share video ini sebagai bentuk kebaikan yang pahalanya akan terus mengalir kepada saudara-saudaraku semua. Bayangkan, setiap orang yang mendapatkan manfaat dari doa di video ini karena Anda telah membagikannya, maka Anda akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang melakukannya, insya Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah. Doa ini adalah doa memohon keteguhan iman. Dalam bahasa Arab, doa ini bunyinya seperti ini, saudara-saudaraku. Mari kita ikuti ya, silakan diperhatikan. Disiapkan alat tulisnya, kemudian ditulis doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Sekali lagi, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Silakan ditulis dulu yang sudah menyiapkan alat tulisnya atau langsung dihafalkan lebih bagus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semuanya, doa ini memiliki makna yang sangat dalam. Kita memohon kepada Allah agar hati kita tetap teguh berpegang pada ajaran Islam. Hati kita tidak goyah oleh godaan duniawi maupun ujian hidup. Rasulullah sendiri sering membaca doa ini meskipun beliau adalah manusia yang paling sempurna keimanannya. Hal ini menunjukkan betapa berharganya keteguhan hati di dalam agama. Hati manusia sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran diciptakan dengan sifat yang lemah dan mudah berubah. Allah berfirman, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.
Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19. Karena itu saudara-saudaraku, doa ini sangat cocok untuk diamalkan setiap hari, terutama setelah sholat wajib atau di waktu-waktu mustajab, seperti sepertiga malam terakhir atau saat hati kita merasa gelisah dan butuh penguatan. Jadi doa ini berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, doa yang paling sering dipanjatkan Rasulullah adalah ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ketika Ummu Salamah bertanya mengapa Rasulullah sering membaca doa itu, maka Rasulullah menjawab, hati manusia itu berada di antara dua jari dari jemari Allah. Jika Allah menghendaki, Allah akan membalikkan hati itu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya memohon keteguhan hati kepada Allah. Manusia adalah makhluk yang lemah. Hati kita mudah berubah, mudah tergoda oleh hawa nafsu, mudah terpengaruh lingkungan, dan selalu diuji oleh berbagai permasalahan. Namun Allah lah yang memiliki kendali penuh atas hati kita. Dengan doa ini kita meminta Allah supaya menjaga hati kita tetap di dalam ketaatan kepada Allah. Di dalam sejarah Islam ada banyak contoh bagaimana doa ini membantu para sahabat dalam menjaga iman mereka. Salah satu kisah yang menyentuh adalah tentang seorang sahabat yang mengalami tekanan dari keluarganya untuk meninggalkan Islam. Meskipun berada dalam situasi yang sangat sulit, ia terus membaca doa ini. Dengan izin Allah, ia berhasil bertahan dan kemudian menjadi salah satu sahabat Rasulullah yang teguh di jalan Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, apa keutamaan doa ini? Berikut adalah keutamaan yang dapat kita raih jika kita mengamalkannya. Yang pertama, menjaga keimanan. Dengan membaca doa ini, kita memohon kepada Allah agar iman kita tetap kokoh, tidak tergoyahkan oleh godaan dunia ataupun godaan syaitan. Kemudian yang kedua, menguatkan hati di tengah ujian hidup. Ketika menghadapi cobaan, doa ini membantu kita untuk tetap sabar dan selalu yakin bahwa Allah bersama kita. Kemudian yang ketiga, menjadi pribadi yang ikhlas. Doa ini mengajarkan kita untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah, menyadari bahwa hanya Allah yang mampu menjaga kita. Kemudian yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah. Doa ini adalah bentuk zikir yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. Dengan rutin membaca doa ini, kita akan merasa lebih tenang dan yakin bahwa Allah selalu menjaga kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara mengamalkan doa ini agar mustajab? Berikut beberapa panduan yang bisa kita ikuti. Yang pertama, berdoalah di waktu-waktu yang mustajab. Bacalah doa ini di waktu-waktu yang dianjurkan atau disarankan, seperti setelah sholat wajib, saat sujud terakhir, di antara waktu azan dan iqamah, kemudian di sepertiga malam terakhir. Kemudian yang kedua, perhatikan adab berdoa. Awali doa dengan memuji Allah. Awali doa dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian panjatkan doa dengan penuh keikhlasan dan penghayatan. Kemudian tutup doa dengan membaca kalimat pujian kepada Allah. Insya Allah doa ini akan langsung tembus ke langit. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku semua, konsisten. Amalkan doa ini secara rutin. Bukan hanya saat menghadapi masalah, tetapi juga di saat-saat kita sedang senang, sedang lapang, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Ada satu nasihat ulama besar seperti Imam Ghazali. Beliau mengingatkan kita bahwa doa yang dilakukan dengan hati yang khusyuk akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Menurut beliau, kekhusyukan adalah ciri utama dari mustajabnya doa. Karena itu, sebelum berdoa, persiapkan hati kita, fokuskan pikiran kita, dan sadari betapa besar kebutuhan kita kepada Allah. Sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah agar selalu meneguhkan hati kita di atas jalan Allah. Hidup ini penuh dengan ujian, tapi dengan keimanan yang kokoh, insya Allah kita akan mampu melewati semuanya. Sebelum menutup video ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu. Jauhkanlah kami dari godaan syaitan dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu.
Limpahkanlah keberkahan dalam hidup kami, jadikanlah kami pribadi yang sabar dan ikhlas, serta kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang Engkau cintai di surgamu kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah mendukung dakwah ini. Semoga kebaikan yang Anda lakukan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir hingga hari kiamat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.